Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat berjumpa kembali sahabat Ubertu TV dengan saya Om Jo. Ya, dalam satu acara yang sangat penting dan memang sangat memberikan informasi yang sangat luar biasa untuk kita generasi-generasi yang sekarang ini. Oke, kita pada episode ini kita bicarakan lagi sebelumnya kita bicarakan tentang masalah episode sejarah, bagaimana perkembangan peradaban yang ada di Tatar Sunda. Oke. Di sebelumnya kita juga membicarakan tentang namanya kerajaan Arca-Manik, ya, yang sudah diuraikan oleh Kang Igun. Kebetulan Kang Igun seperti hari ini sudah hadir di studio kami. Beliau merupakan salah satu pemerhati sejarah atau mungkin pemerhati tata ruang yang ada di Kota Bandung, sekaligus juga sebagai salah satu dosen swasta yang ada di Kota Bandung. Oke. Berlanjut dari pembahasan dari episode sebelumnya bahwa memang peradaban itu tidak bisa ditahan, ya. Bagaimana yang kuat bisa menggerus yang lemah. Ya, demikian juga dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Tatar Sunda, terutama di Kota Bandung ini. Kerajaan Arca-Manik pun akhirnya menjadi terdesak, ya. Bagaimana dengan perkembangan Islam yang sedemikian pesatnya di Tatar Sunda, ya, berkembangnya Islam, kerajaan Islam yang ada di Banten, kemudian kerajaan Islam yang ada di Cirebon, kemudian kerajaan Islam yang dekat dengan Kota Bandung yaitu di Kota Sumedang. Ya. Bagaimana Islam ini bisa atau berkembangnya Islam ini akhirnya mengepung dari kerajaan Arca-Manik ini, kita bahas pada episode ini. Makasih, silakan. Iya. Kita coba nih ke struktur ya. Jadi kita akan coba bahas kapan sih sebenarnya Islam itu masuk ujung berung. Nah, itu yang paling Jadi itu kata awalnya ya. Kata awalnya gitu. Ya. Memang salah satunya memang nanti karena kerajaan Arca-Manik adalah kerajaan terakhir dari satu yang berbasis coraknya adalah Hindu. Iya. Dia pewaris dari satu kawasan Medang dan juga adalah pewaris dari Pajajaran. Gitu ya. Nah, itu jadi Arca-Manik dan wilayah ujung berung ini adalah terkenal dengan basis Hindunya, basis Medangnya. Gitu basis ya. Medangnya. Nah, tapi ketika periode Islam, gitu ya, nah ini menjadi pertanyaan, gitu ya. Jadi Islam itu bergerak dari mana sih sebenarnya untuk masuk ke ujung berung itu? Iya. Kita akan lihat. Terus bagaimana sih wilayah Arca-Manik dan sekitarnya, gitu ya. Kita akan lihat, gitu ya. Enggak itu. Oke, di slide-nya. Ya. Nah, kita lihat ujung berung dalam periode Islam, Mataram Islam. Mataram Islam ya. Ya, kalau kemarin kita berbicara periode sebelumnya kita Arca-Manik justru dalam periode tadi ya, pasca dari runtuhnya Pajajaran. Gitu ya. Nah, sekarang sudah betul-betul zaman Islam nih. Ya, jadi ujung berung dalam periode Mataram Islam. Kita lihat ya. Nah, pertanyaan besarnya tadi ya, kapan Islam masuk ke ujung berung? Iya. Ya. Tapi jangan dibayangkan ujung berung kecamatan sekarang ya. Bukan, tapi ujung berung melingkupi seluruh Kota Bandung Kota Bandung plus ya, berarti gitu ya. Karena dari Jatinangor sampai Cimahi, kemudian Lembang, kemudian di bawahnya Citarum gitu ya, luas sekali gitu ya. Jadi kapan masuk ke ujung berung ini gitu ya. Jadi Kota Bandung sendiri masih dinamakan ujung berung gitu ya. Ujung berung lama gitu ya. Itu yang pertama, kapan sih masuknya gitu ya. Ya, karena notabene wilayah ini wilayah yang kental dengan Medangnya gitu, kerajaan Siwanya gitu ya. Lalu bagaimana pengaruh Islam ini terhadap wilayah ujung berung keseluruhan gitu. Apa yang berubah gitu ya, di tahap awal ini apa yang berubah gitu ya. Dan bagi saya nanti ada sesuatu yang sangat penting sebagai pondasi, namanya orang-orang ujung berung di sini. Oh gitu ya. Iya. Ada yang sangat penting deh. Yang menjadi karakter ya. Dan itu Islam. Oh, itu Islam ya. Islam. Jadi memang pengaruh Islam itu sampai sekarang melekat di wilayah ujung berung itu. Nah, kita lihat seperti apa ya. Nah, jadi kita kupas ada peristiwa-peristiwa penting dulu gitu ya. Iya. Ya, pertama lah kita mulai dengan keruntuhan Pajajaran ya. Iya. Kita ada kerajaan Pajajaran itu runtuh akibat serangan kerajaan Islam. Itu teknisnya. Iya. Teknisnya. Karena mungkin di banyak hal tentang pengkhianatan dan sebagainya, faktornya banyak sekali. Tapi yang jelas adalah secara itulah serangan.
Meskipun sebetulnya serangan itu udah berkali-kali tidak bisa runtuh itu. Oh gitu ya? Ya, jadi sudah kesekian tahun baru bisa bobol, bisa runtuh karena ada polemik di dalam internalnya. Gitu ya. Tapi secara garis besar bahwa sebenarnya adalah tadi kerajaan Hindu yang kemudian terjepit oleh situasi. Ya, yang perkembangan Islam pada saat itu memang sudah masanya Islam berkembang gitu ya. Banten di barat itu sudah menjadi Islam, kemudian Cirebon juga udah Islam, kemudian di kemudian hari nanti Cirebon, Sumedang, kemudian nanti disusul dengan yang namanya Galuh dan sebagainya. Jadi memang ini luar biasa gitu, jadi memang sudah tertingker gitu. Nah, begitupun dengan Ujung Berung yang kawasan Medang ini ditingker nantinya. Gitu. Nah, lalu kemudian di tahun tersebut adalah ketika runtuh memang diserahkan ke dari Pajajaran ke Sumedang ya. Jadi kerajaan Sumedang. Ke Sumedang Larang gitu ya, kerajaan Sumedang. Dan itu sudah Islam. Nah, ini menarik. Menariknya itu kenapa kerajaan Hindu menyerahkannya kepada kerajaan Islam gitu. Nah, ini menarik. Padahal sebetulnya masih ada kerajaan Hindu juga yang ada di Galuh ya. Betul. Galuh waktu itu masih Hindu. Pertanyaannya kenapa tidak diberikan ke kerajaan Galuh kan gitu ya. Padahal yang disebut dengan Pajajaran itu kan kesejajaran antara Galuh dan Sunda. Betul. Ya, artinya Ciamis dan Bogor ini sejajar gitu ya. Nah, bahkan raja-raja Pajajaran itu banyak dari Galuh sebenarnya. Tapi pertanyaannya kenapa tidak diserahkannya ke Galuh gitu. Kenapa malah ke kerajaan Sumedang yang notabene Islam waktu itu. Nah, di saat dulu itu kan sudah Islam gitu ya. Karena Sumedang itu Islamnya adalah ketika 1530. Oh, 1530. 40 tahun, 47 tahun, 40 bahkan 49 tahun kemudian, 50 tahun kemudian baru Pajajaran runtuh. Jadi memang ini udah nanti unik gitu ya, unik. Nah, menurut saya ini sesuatu yang disebut dengan pilihan visioner. Menurut saya situasionnya memungkinkan bahwa pilihannya jangan pilihannya harus logis gitu ya. Pilihannya karena situasi yang sudah sangat Islam sekali di Nusantara, di dunia maupun di mana-mana sudah waktu itu sudah terjepit gitu ya. Berkembangnya Islam yang dengan pesat gitu ya. Jadi logika yang paling memungkinkan adalah kalau diserahkan ke Galuh gitu ya. Notabene waktu itu memang anggap menyerahkan kepada sesuatu yang istilahnya prospektifnya kurang gitu. Yang lama-lama juga pasti hancur gitu ya. Lagi gitu. Nah, sementara Sumedang itu terkenal dengan kesetiaannya. Dengan kesetiaannya, meskipun dia Islam selama lebih dari 50 tahun itu. Tetap gitu. Nah, ini menarik gitu ya. Support. Dia meskipun dia Islam, kerajaan Islam, tapi masih bisa menjadi bawahan dari Pajajaran. Artinya berarti agama tersebut tidak menjadi penghalang. Jadi penghalang. Justru yang faktor utamanya tadi adalah kesetiaan dari Sumedang yang punya tradisi, yang punya ikatan kuat dengan Pajajarannya. Gitu ya. Nah, ini jadi itu hubungan eratnya yang menjadi titik. Jadi bukan agamanya, tapi sebetulnya hubungan eratnya. Ditarik lebih jauh lagi itu kembali tradisi Medang. Jadi lebih tepatnya adalah Pajajaran ini memiliki tradisi yang lebih tepat sebetulnya Hindu plus gitu ya. Jadi Hindu tapi dia sudah berakulturasi dengan keyakinan priangannya aslinya. Jadi kental dengan aslinya gitu ya. Nah, itu yang identik dengan Medang. Jadi adalah Medang. Jadi memang akhirnya kesamaan Medang inilah yang kemudian ruh dari Medang inilah yang kemudian punya hubungan antara Pajajaran dengan Sumedang. Gitu ya. Nah, jadi memang ya wajar ketika sebetulnya yang diserahkannya dari Pajajaran ke Sumedang. Gitu. Mungkin sahabat Uber TV juga perlu tahu ya bahwa sampai saat ini juga kerajaan Sumedang atau orang di sana itu masih melestarikan kebudayaan Sunda. Betul. Ya, ini luar biasa. Jadi memang visioner ya. Mereka sudah tahu bahwa ini nggak akan hilang nih gitu. Ya itu ya. Nah itu ya memang visioner sekali gitu ya.
Nah, ada peristiwa lain gitu ya. Tadi Pajajaran runtuh, diserahkan kepada Sumedang. Kemudian ini juga tahun 1595 Mataram Islam menguasai Galuh tuh. Mataram Islam menguasai Galuh. Oh iya. Jadi Galuh Islamkan, dikuasai kemudian dijadikan Islam gitu. Jadi bagian dari Galuh gitu. Berasal dari Mataram. Gitu ya, Mataram. Jadi udah terkepung sekali gitu ya kemudian. Nah, kemudian kerajaan Islam Sumedang Larang menjadi bagian dari kerajaan Mataram. Nah, ini baru 1620 ya. 1620. Nah, dengan berakhir dengan Sumedang ini seluruh wilayah Tatar Sunda akhirnya menjadi Islam. Iya. Nah, jadi penguasaan Mataram atau pengislaman Tatar Sunda itu setelah Sumedang menjadi Islam. Ya, itu jadi memang Sumedang menjadi bagian dari kerajaan Mataram. Ya. Nah, di satu sisi kecuali Batavia yang sudah diduduki oleh VOC. Oke. Nah, di abad-abad inilah jadi konfliknya itu bukan hanya konflik dengan tadi kerajaan Islam, tapi sudah mulai ada kehadiran tentang VOC gitu ya. Nah, jadi menarik di sini adalah jadi periode Islam ya, Ujung Berung atau Sunda yang periode Islam atau periode Mataram itu akan identik dengan juga kehadiran dari pedagang-pedagang asing gitu ya. Iya. Nah, ini akan menjadi menarik karena ada warna-warna yang Islam masuk ke Ujung Berung itu justru pada warna tadi terkaitan dengan VOC juga. Oh gitu ya? Ya gitu. Oh. Nah, jadi Mataram Islam di saat itu ketika mendapatkan sudah bisa menguasai seluruh priangan Tatar Sunda gitu ya. Jadi seluruh Tatar Sunda ini bisa dikuasai oleh Mataram dan sudah diislamkan semua begitu istilahnya gitu ya. Ada langkah strategis yang ingin dilakukan oleh Mataram. Nah, menjadikan Tatar Ukur itu wilayah Bandung dan sekitarnya. Garut, Garut. Nggak sampai Garut ya? Ya, atau yang notabene adalah wilayah yang disebut dengan Kerajaan Timbanganten, ya, yang dari sejak zaman Pajajaran itu punya tradisi kuat dalam hal pertanian. Iya. Jadi sudah punya embrio pertanian sebenarnya. Maaf Kang Igun, itu Timbanganten posisinya ada di mana? Yang pada saat kerajaan ini dibuat, ya artinya ketika menjadi basisnya itu ada Tegaluar. Di Tegaluar ya, Timbanganten. Tegaluar yang sekarang maksudnya? Ya. Oh, di situ ya. Yang jadi stasiun itu ya, betul. Kereta api cepat berarti gitu ya? Sapan, oke. Ya. Sekarang disebut dengan Candi Bojong Emas ya. Oh, di situ, iya. Nah, itu menurut Timbangantennya. Tetapi pusat pertahanan Tatar Ukurnya sendiri itu ada di Lumbung, di sekitaran Ciwidey Pangalengan lah. Gitu ya. Nah, ini kemudian sebagai pangkalan militer Mataram untuk menyerang VOC di Batavia. Nah, jadi Islam masuk ke Tatar Ujung Berung itu bersamaan dengan misi dari Mataram Islam untuk menjadikan wilayah Tatar Ukur adalah sebagai basis militer. Oh, gitu ya. Kata kuncinya adalah menjadikan Tatar Ukur sebagai basis militer Mataram untuk menyerang Batavia. Nah, kata kunci inilah yang kemudian melahirkan kata-kata kunci tadi pengaruh Islam masuk ke Ujung Berung itu kapan, kemudian pengaruhnya apa yang akan mendasari karakter Ujung Berung sekarang. Ini saya sedikit menarik nih ya, di sini dituliskan yang memiliki basis pertanian. Ya. Saya kebayang waktu saya masih di SMP lah ya, itu kan sawah itu dari ujung kita sampai ujung ke selatan itu kan sawah gitu kan. Nah, itu justru warisan Islam. Iya, maksudnya gitu. Betul. Jadi dengan kerajaan Timbanganten ini dia memang mengubah lagi ya. Merevolusi ya. Nah, justru pertanian sebelumnya tidak berpola sawah. Oh, bukan? Ya, jadi tradisi Sunda yang asli, yang basis aslinya Sunda, itu, basis Sunda itu bukan sawah, tapi ladang. Oh, berkebun. Oh, iya. Kebun ya, ladang. Jadi Sunda ini lebih identik dengan kebudayaan ladang. Nah, Jawa, Mataram, Islam itu identik dengan sawah. Nah, jadi ketika menyebut tadi
Ada di Sunda sudah ada, tetapi tidak dominan. Iya. Karena budaya Sunda lebih identik dengan ladang, pola berladang gitu ya. Nah, sehingga ini dipicu menjadi pangkalan militer sendiri memerlukan pasokan makanan, logistik yang besar. Maka revolusi yang pertama sebelum menyerang ke Batavia adalah membuat pertanian. Revolusi pertanian. Pinternya zaman orang baheulanya. Ya, strategi lagi gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian apa pengaruhnya? Kita lihat petanya. Nah, pengaruh Mataram Islam terhadap tata ukur dulu gitu ya. Yang pertama itu memantapkan apa yang disebut dengan ukur sasanga. Jadi Timbanganten ini memiliki sistem sistem pemerintahan dan sistem wilayah. Sistem wilayah. Secara administrasi. Administratif, gitu. Nah, ketika Mataram Islam menjadikan itu sebagai pangkalan militer, nah maka terjadi pasti Islamisasinya. Yang kedua adalah revolusi pertanian. Tadi yang sebetulnya karena logistik tentara itu kan untuk perang itu memerlukan satu logistik gitu ya. Sebelum diserang dari jauh dibikin dulu pertaniannya. Nah, gitu ya. Sementara dan beberapa naskah menyebutkan bahwa Timbanganten itu punya potensi itu dari sejak awal. Tapi sifatnya berladang. Kehadiran Islam, Mataram Islam itu merubah pola jadi marak gitu ya. Nah, sehingga beberapa beberapa ukur sasanga atau distrik atau wilayah lah, kabupaten lah turunannya gitu ya. Itu diberi peran khusus. Nah, contoh adalah yang menjadi sumber lumbung padi utamanya itu ada di Ukur Bandung, diukur sampai Padang Panjang. Padang Panjang. Ya, Pasir Panjang. Pasir Panjang. Nah, yang notabene itu bergerak dari kira-kira dari arah Soreang sekarang Soreang sampai ke Jatinangor lah dari selatan. Gitu nah. Makanya ngaplak sawahnya. Betul. Itu adalah pengaruh atau warisan dari satu revolusi yang diadakan oleh Mataram. Mataram. Jadi lumbung padinya itu di situ. Di Ukur Bandung sama Ukur Pasir Panjang. Di Banjaran sampai Cipeje, kemudian dari Majalaya sampai ke Tanjung Sari. Maka ada Tanjung Laya dan sebagainya itu kaplak-kaplak sawah. Sawah. Nah, ini yang dikembangkan oleh Mataram Islam. Dan ada yang paling spesial, yaitu adalah ukur batu layang. Ini adalah, jadi batu layang itu terkenal dengan jawaranya. Nah, jadi stok latihan perangnya, pendekarnya, sampai ahli-ahli dalam membuat persenjataan itu. Itu teh di mana itu teh? Di Rongga, di Ibun ke sana. Di Ibun, kemudian pokoknya di selatan mau ke Garut. Antara Bandung Selatan Garut gitu. Nah, itu adalah Kopo, Rongga tuh ya, Sandari dan sebagainya. Itu daerah batu layang ya. Nah, dulu penghasil prajurit lah ya. Prajurit gitu ya. Jadi spesial. Jadi memang itu ya spesialisasinya. Nah, ini yang dilakukan secara strategis oleh Mataram ketika zaman Tatar Ukur. Nah, Ujung Berung sendiri itu ada pada yang warna merah. Ujung Berung sendiri itu ada di Ukur Biru dan Ukur Kahuripan. Nah, kalau Ukur Biru itu ya tadi kita udah bisa mengenal sekitaran Cibiru kan. Pasti sekitaran Cibiru ya. Kemudian yang notabene mungkin kisaran sekarang masih Cinunuk lah. Cibiru, Cinunuk gitu ya. Kemudian kalau Kahuripan itu ya tadi di sekitaran di bawahnya Lembang. Jadi nanti antara Cipaganti dengan Lembang. Kahuripan itu namanya. Nah, jadi memang terlihat ya dari nama Ukur Biru dan juga nama Ukur Kahuripan menunjukkan bahwa di situ ada hunian-hunian yang awalnya mungkin waktu zaman sebelum ini adalah kampung-kampung peziarah. Nah, ketika sudah ini punya peran ditambahkan untuk juga logistik. Gitu. Jadi, nah maka jadi pertanyaan, jadi Islam itu muncul di mana?
ke ujung berung itu dari mana dulu? Iya. Nah, jawabannya sudah jelas, pasti adalah di pusat-pusat ukur biru dan ukur kahuripan. Gitu. Kenapa? Karena Mataram mengorganisasikan mengorganisasi Timbanganten ya dengan peran dia sebagai Islamisasinya, yang kedua sebagai pusat dari revolusi pertanian untuk pemenuhan logistik untuk memenuhi logistik perang gitu ya. Karena dia berniat untuk menyerang VOC. Nah, sehingga ya jelas berarti itulah yang wilayah ujung berung yang sudah menjadi terkontaminasi atau diberi peran oleh Mataram Islam gitu ya. Nah ini ujung berung, berarti ini adalah tadi Kampung Tua Cinunuk dan sekitaran Cipaganti. Ya, jadi kalau dengan demikian, dengan fakta seperti ini bahwa Islam masuk ke wilayah ujung berung melalui dua pintu ini, dua pusat kampung ini. Yang mungkin awalnya adalah kampung peziarah, ya. Ketika sudah masuk ke dalam Islam, itu yang diberi peran. Diberi peran sebagai tetap menjadi kampung yang menjadi pintu gerbang. Yang kedua adalah pintu gerbang kawasan lain gitu ya. Kemudian simpul, dan berikutnya sebagai tadi walau diberi peran sebagai revolusi pertanian. Bagus ya, mereka itu tematik ya. Tematik. Gitu ya. Nah, ini gejala. Makanya tata ruang itu sebenarnya dari dulu. Dari dulu sudah ada. Sekarang hanya mengadopsi saja sebetulnya ya. Masing-masing sudah ada planning. Sudah ada planning. Luar biasa. Ya. Nah, ini kalau kita skemakan seperti ini nih. Ini peta yang paling mendekati ya. Peta yang paling mendekati masih kelihatan ada ini peta saya mendapatkan peta ini dari bukunya Belanda gitu ya. Dari bukunya Belanda yang masih menulis ada Timbanganten, ada ukur, ada ujung berung, ada Bandung. Ini maksud utara udah benar, ini posisi utara benar ya. Jadi ini yang diperkirakan bisa di kisaran antara 1620 sampai 1628. Jadi mungkin gambarnya sudah sekarang gitu ya, tapi informasi yang diberikannya masih yang dulu di kisaran 1620 sampai 1628 gitu ya. Di mana ini sudah ukur masih ada, Bandung itu akan segera sudah ada gitu akan segera ada, ujung berung gitu dan sebagainya. Nah, tapi Timbanganten masih ada. Nah, ini jadi menarik gitu ya. Dan ditulisnya besar-besar, berarti kan itu yang menjadi pusatnya gitu ya. Berarti ini betul-betul peta ini mendekati. Saya menarik karena saya pernah membaca salah satu buku yang Bandung itu di Cipaganti sampai ke Dago itu kan sawah. Luar biasa gitu ininya. Terutama di lembahnya. Kalau di lembahnya sudah Cimeluit ya. Nah, di situ itu kan sawah itu. Jadi Ciamplas itu kan sawah. Betul. Ciamplas gitu kan. Ya, kecuali yang tadi kalau yang topografinya tinggi itu kan masih hutan-hutan. Betul. Karena nanti akan dibabat oleh pada periode POC nanti gitu ya. Nah, jadi kita akan ini dulu. Nah, kita lihat kan ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning. Merah ini adalah basisnya pertahanannya ukur ya, artinya tata ukur itu sendiri. Artinya pusat basisnya militernya di sini. Nah, kemudian memberikan peran terhadap warna hijaunya itu harus jadi pertanian. Sekaligus benteng pertahanan juga. Jadi selain benteng pertahanan secara pasokan makanan, juga ketika mau menyerang istilahnya udah kelihatan gitu. Kan itu kan terbuka kan ya. Betul ya, terbuka. Sehingga itu ya, dan diberi peran sebagai pasokan-pasokan. Nah, kemudian yang warna kuning adalah ujung berung, itu hutan. Keramat gitu ya. Hutan keramat, benar. 1620 sampai 1638 itu berarti Acamanik masih ada, sudah lahir. Sudah lahir. Jadi memang yang kuning adalah masih basisnya Hindu. Gitu ya. Jadi kalau bisa melihat bahwa yang terkontaminasi pertama Islam, artinya sudah diislamisasikan gitu ya, atau Islam sudah berkembang di Cinunuk, kemudian di Cipaganti. Nah, sementara di wilayah utaranya yang hutannya masih Hindu. Masih kerajaannya Acamanik gitu ya. Ini peta ini menunjukkan bahwa pola sebaran itu dari pinggirnya. Betul. Pinggirnya. Nah, sementara Acamanik sebagai pewaris Hindu masih eksis. Jadi di abad-abad Islam masuk ini, kenapa? Karena Mataram tidak konsen. Tidak konsen kepada agama gitu. Dia lebih konsen kepada bagaimana mengamankan pengalaman militer. Betul. Jadi bagaimana
mereka punya tujuan yang lebih besar gitu ya. Jadi lagian dibiarkan saja gitu bagian utara yang masih enclave sebagai satu pemujaan, ada dan di tempat lain terlihat bahwa tidak ada tempat lain yang basisnya adalah Hindu. Benar. Ya. Benar. Ya contoh yang paling mudah adalah tadi ya wilayahnya Kendan, Nagreg. Itu kan basis Kendan atau basis Hindu gitu, Siwa gitu ya. Tetapi karena dia lebih datar, lebih terbuka dan sebagainya, itu mungkin tergerus. Nah, dengan notabene sehingga orang-orang Hindu akhirnya terkonsentrasi di wilayah Ujung Berung. Di Acamanik terutama gitu ya, terutama Acamanik gitu ya. Jadi sangat logis gitu ya. Jadi merah, kuning, hijau gitu ya. Merah itu warnanya ya. Merahnya adalah basis pertahanan militer Mataram Islam, kemudian yang hijaunya adalah tadi lumbung pertahanan militer gitu. Itu ada yang warna biru apa ya? Yang mana? Itu di antara kuning itu di tengah-tengah yang danau hijau. Itu. Oh itu danau. Danau Purba, sisa mungkin ya. Sisa danau Purba. Rawa Geger Hanjuang namanya. Oke. Nah itu tidak akan tersentuh. Jadi karena memang tidak jadi pertanian, itu rawa gitu ya. Rawa gitu. Nah ini ya, jadi memang Islam masuknya melalui Cinunuk dan tadi ya sekitaran Cipaganti. Cipaganti ya. Oke. Nah, mari kita kesimpulkan ya. Jadi secara parsial ya, atau skala kecil atau lokal jadi sebenarnya mungkin saja bahwa Islam itu sudah masuk ke wilayah Ujung Berung itu jauh dari sebelum abad 16. Cuma perlahan mungkin ya. Parsial. Sedikit-sedikit ya. Mungkin 1-2 orang atau Jadi tidak menggejala sesuatu yang besar gitu ya. Itu secara parsial saja, mungkin saja 1-2 orang atau satu kelompok tertentu itu sudah Islam. Membaur lah mungkin seperti itu ya. Makanya mungkin nanti ada saya mau Islamnya udah abad keberapa gitu. Wajar. Bisa jadi. Gitu ya. Gitu. Nah, setidaknya ketika Sumedang sudah menjadi Islam. Itu adalah 1530 setidaknya, jadi wajar gitu sudah karena kerajaan yang jadi induknya itu Sumedang sudah menjadi atau Pajajaran itunya sebagai induknya, kemudian tapi yang terdekat adalah yang terkuat terdekat gitu itu Sumedang itu 1530 gitu. Jadi wajar ketika daerah Ujung Berung pun sudah ada beberapa orang yang sudah Islam gitu ya. Kelompok-kelompok tertentu di Ujung Berung sudah jadi Islam ya wajar gitu ya. Nah, tetapi itu baru parsial. Ya. Nah, kalau yang terjadi pada periode berikutnya itu masif. Sistemik ya. Jadi pemerintahannya yang sudah Mataram Islam. Jadi nama kerajaannya sudah Islam gitu. Jadi mau 1620 sampai 16 ya. Nah, 16. Oh, 1628 mungkin maksudnya ya. 1620 sampai 1628. Oh iya. Salah nulis itu. Ya, jadi periode 1620 itu kan baru penyerahannya. Penyerahan seluruh. Jadi kewenangan dari Mataram Islam menguasai seluruh seluruh Pasundan gitu ya. Seluruh Priangan itu dikuasai oleh Mataram Islam itu 1620 gitu ya. 1628 itu adalah penyerangan Mataram Islam ke Batavia. Berarti dia mempersiapkan selama mungkin tahun berapa? 1628. 1628 itu adalah penyerangan kerajaan Mataram itu ke Batavia ya. Itu di Pati Ukur kan. Peristiwa di Pati Ukur itu menyerang Batavia itu 1628 gitu. Nah, sehingga kesiapannya itu dipersiapkan dari sejak sekitar gila ya. 28 tahun gitu. Enggak, 8 tahun. 8 tahun dia persiapan ya. Kurang dari 10 tahun tapi itu luar biasa. Ya. Cepat lah ya. Karena dia kan menyiapkan logistiknya dulu dan sebagainya gitu ya. Nah, itu. Dan bisa dibayangkan kan pada saat dulu itu secara transportasi segala macam kan tidak seperti sekarang ya. Butuh waktu lah dari sini ke Batavia gitu. Dan ini ketika memang momentumnya lah ketika memang Tatar Ukur ya, ketika kerajaan Mataram Islam menjadikan Tatar Ukur sebagai pangkalan militer. Jadi kata kuncinya adalah justru Islam masuk ke wilayah Ujung Berung adalah ketika kata kuncinya Tatar Ukur menjadi pangkalan militer Mataram Islam. Mataram Islam. Oke. Nah,
Itu kata kuncinya. Di bagian barat lah ya. Kemudian di kesimpulan kedua adalah tentang pengaruh. Ya, ketika sudah jadi pangkalan militer, bagaimana pengaruhnya terhadap wilayah? Iya. Ada beberapa hal yang sangat penting yang mendasari sampai sekarang. Nah, jadi karakteristik orang Ujung Berung itu adalah bahkan nanti juga akan dimanfaatkan oleh VOC. Ya, itulah dimulai dengan revolusi pertanian. Jadi sawah. Yang awalnya berladang, kemudian sekarang dominasi dengan namanya sawah. Jadi tradisi nyawah ini dulu tidak dominan, ya tidak menjadi dominan orang Sunda. Nah di sini dengan sudah disentuh dengan Mataram Islam, maka sekitar Bandung, cekungan Bandung sampai Ujung Berung itu adalah sawah, gitu. Ya, nah ini ya. Nah kemudian lumbung padi itu dari Banjaran sampai Tanjung Sari itu. Iya. Ya. Sawah terus. Sawah semua itu. Ya. Nah, termasuk kampung-kampung tua Ujung Berung seperti Cinunuk dan Cipaganti yang awalnya menjadi pintu gerbang Medang. Medang, iya. Juga dia diberi peran untuk makanya wilayah Cinunuk Selatan atau Cibiru Selatannya itu sawah juga, Panyawangan gitu ya. Iya, benar. Itu wilayah sawah semua gitu ya. Artinya ada peran. Kemudian tadi yang disebutkan wilayah Cipaganti yang lembah-lembahnya itu adalah tadi Ciamplas dan sebagainya, sawah. Gitu Cimuleut ke sana gitu ya. Itu sawah. Di foto-foto foto Kunto itu masih foto-fotonya masih ada itu masih sawah gitu kan. Sawah ya. Jadi memang ini basisnya gitu ya. Jadi topografi yang datar gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah sawah ya. Artinya yang dibawa oleh Islam dan merubah sampai sekarang tradisinya masih, artefaknya masih ada adalah tentang pola pertanian sawah gitu ya, kan dimunculkan dalam rangka revolusi gitu. Iya. Jadi massal gitu. Massal. Jadi sekarang makasih kalau sekarang disebutnya proyek strategis nasional PSN kalau sekarang ya. Betul. Tapi jadi salah kaprah lagi gitu ya. Sekarang PSN itu. Nah, yang kedua adalah ini selain sawahnya ada budayanya. Oh, jadi budaya. Ada dengan budayanya. Oh, dengan budaya. Dengan budayanya, terutama budaya yang tadi disebut dengan, maka di situ ada budaya sawah, maka sekarang ada ritus-ritusnya, maka dengan Saripu Haci, ritus-ritus budaya sawah kental. Maksudnya ritual? Oh iya. Ritual tentang sawah, kemudian dan macam-macam ada kawin pare, ada lembur. Iya. Itu kan di mana-mana marak ya, termasuk di Walagri dan sebagainya. Iya. Itu kan. Nah sekarang, dari sini lahirnya. Ya, karena ada budaya sawah itu bukan hanya sawahnya saja, tapi dengan budayanya. Iya. Budayanya. Maka kita bisa melihat jejak-jejak tadi ya, sekarang cukuran lembur, apa di mana-mana di sekitar ruatan dan sebagainya. Nah, itu memang tradisi dari sini. Dibawa dalam budaya sawahnya. Nah, ini yang khas Ujung Berung banget nih. Ujung Berung banget nih. Ini Ujung Berung banget nih. Itu rudat, terutama gedut. Nah, rudat terutama gedut. Ya. Sanes gedut ya, hati-hati. Gedut. Nah, jadi ketika budaya sawah itu lahir, maka yang hidup itu adalah rudat dan gedut. Nah, rudat itu adalah seni yang berfilosofi pada pendidikan. Rudat adalah seni yang berbasis pada filosofi kehidupan. Itu Islam banget. Iya. Nah, salah satunya nanti adalah, ini belum lahir Benjang, belum. Oh, belum. Tapi leluhur Benjang adalah lahir dari rudat. Ya, jadi sebelum adanya Benjang, justru rudat dulu. Ya, jadi rudat itu adalah induk Asbabul Nuzul lahirnya Benjang. Iya. Yang kedua, jauh sebelum Benjang lahirlah gedut. Nah, gedut ini juga adalah tradisi yang dibawa dari budaya pertanian yang bernapaskan Islam. Nah, ini menarik ya. Nah, gedut ini adalah aneka permainan yang basisnya bela diri. Karena dia pangkalan militer. Oh iya, benar. Dia adalah sawah, menunggu panen dan sebagainya, tapi juga dia harus berlatih terkait dengan kekuatan. Iya, benar. Maka lahirlah gedut. Nah, Ujung Berung itu kental sekali dengan gedutnya. Nah, tapi saya baru sekarang dengar kata gedut ini. Ya, justru sekarang basis gedut itu tidak ada di mana-mana, di wilayah timur lah terutama, itu ada di timur. Ya, contoh yang paling mungkin. Nah, ini yang disebut gedut sekarang di sini adalah sebenarnya
Seredan, Ujungan, Panciran, Seret Ujungan, Mundingan. Nah ini seni-seni gedut, ya permainan-permainan gedut yang akan nanti melahirkan benjang. Rudat dulu, berkembang gedut, kemudian nanti benjang. Gitu. Jadi dari sini ininya. Jadi hal penting yang didasari oleh revolusi, artinya Islamisasi, justru adalah budaya sawah, budaya sawahnya itu sendiri, kemudian pangkalan militer berpadu dengan sawah, ya gitu ya kira-kira ya. Nah lahirlah budaya Jawa dan budaya gedut. Gitu ya, budaya artinya permainan-permainan tradisional yang basisnya militer. Gitu. Nah ini ujung berung banget ini. Ujung berung banget. Sahabat bertutif. Oke, sahabat bertutif ini saya sih bisa mengatakan amazing gitu ya. Benar, saya ketika mendengar penjelasan seperti ini bisa dibayangkan pada tahun 1600-an berarti ya, 1620 sampai 1628 dalam jangka 8 tahun masuknya periode Islam atau Mataram Islam ke daerah Tatar Sunda, ternyata itu memberikan hal yang sangat positif ya. Selain juga bagaimana teknologi pertanian pada saat itu dikembangkan di Tatar Sunda yang mungkin menjadi proyek strategis nasional gitu ya kalau sekarang ya. Kemudian juga akhirnya budaya dari pertanian sendiri itu juga akhirnya menjadi berkembang dengan ada istilah rudat, kemudian gedut yang akhirnya dia berkembang terakhir menjadi benjang. Ya, seperti itu. Tapi saya melihat bahwa mereka ternyata tidak mengganggu komunitas atau hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan atau wilayah kerajaan Hindu. Iya. Bagaimana mereka mencoba untuk tetap melestarikan itu sebagai bagian dari budaya. Mungkin seperti itu kali ya. Seperti itu. Tapi ya mungkin ya kelemahan kita karena juga. Memang geografisnya masih hutan. Karena yang jadi sawah kan bukan hutan. Betul. Tapi ya sayangnya kalau saya melihat ini adalah sesuatu strategi yang sangat cerdas. Ya. Bagaimana orang-orang pada zaman dahulu mereka bisa berpikir secara visioner, ya. Bagaimana mereka bisa merencanakan itu jauh ke depan, ya. Tidak hanya sekarang. Nah, sayang pada saat ini mungkin kita bisa merasakan bagaimana hal yang sudah ditanamkan seperti itu akhirnya di daerah Kota Bandung terutama itu menjadi hancur lebur ya. Padahal secara aturan sudah jelas dan segala macam jelas, tapi ternyata pertanian pun sekarang sudah jauh sangat berkurang, digantikan dengan dengan perumahan ya, dengan pabrik-pabrik dan segala macam. Mungkin ini menjadi salah satu pemikiran kita, generasi muda sekarang, bagaimana kita mencoba melestarikan apa-apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Oke, sahabat Tubertu TV, ini sangat menarik ya. Saya jadi semangat ini gimana nih? Periode depan POC. Periode depan bagaimana Mataram Islam mereka menyerang FOC dan bagaimana hasilnya? Kita tunggu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ujung berung banget. Gitu. Ujung berung, na indung ka waktu. Ujung berung, na bapak ka zaman. Ujung berung, kesliti wajian. Jadi pusat motekan mancanegara. Ujung berung, na indung ka waktu. Ujung berung, na bapak ka zaman. Ujung berung, kesliti wajina. Jadi pusat motekan mancanegara.